Selamat malam Pak Dian, selamat malam Bung Ridwan. Selamat malam Mbak Sofi. Selamat malam, Mbak Sofi. Saya ke Pak Dian lebih dulu, Pak Dian. Jadi ini kalau ada laporan tentang 5.000 catatan yang terkait dengan tindak pidana terorisme PPATK, cara taunya, cara menelusurinya bagaimana Pak? Ya baik Mbak Sofi, jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu saya jelaskan. Memang ini sebetulnya kerja intelijen keuangan itu sudah secara dasarnya itu memang standar ya, artinya bahwa kita memang bekerja sama dengan pelapor ya. Pelapor itu bisa berbagai pihak sebetulnya, bank, non bank, terus lembaga-lembaga lain kepada kita melaporkan, dan juga ada yang kita sebut sebagai informasi yang tidak terstruktur. Nah ini sebenarnya pengaduan masyarakat dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya kalau kita lihat laporan yang kami sampaikan, yang jumlahnya hampir 5.000 itu adalah laporan dari berbagai lembaga itu sebetulnya secara kumulatif. Dan bagaimana caranya, memang kalau saya tidak detail tidak bisa kita sampaikan, tetapi ada indikator, ada parameter yang kita pakai untuk bisa menjaring apakah suatu transaksi tertentu itu diduga terkait dengan kegiatan-kegiatan terorisme. Juga tentu saja PPATK juga memprofile tentu saja, dan karena kita juga ada bagian yang melakukan analisis jaringan dan lain sebagainya, yang juga itu adalah salah satu juga parameter yang dipakai ya oleh teman-teman pelapor untuk bisa melihat apakah ini ada sesuatu yang mencurigakan apa tidak. Tapi intinya adalah begini Pak Suri, yang 5.000 itu adalah transaksi keuangan yang mencurigakan, mencurigakan terkait dengan kegiatan pendanaan terorisme. Belum tentu seluruhnya begitu, karena memang kalau kita lihat masih lebih mendalam, kita PPATK biasanya langsung melakukan analisis dan melakukan pemeriksaan. Kita menghasilkan, nah itu yang saya laporkan, bahwa jumlah yang sudah dilaporkan itu ada sekitar 261. Nah itu adalah sebetulnya hasil analisis kita dan hasil pemeriksaan kita. Kalau udah begitu, itu biasanya sudah mendekati kebenaran, kira-kira begitu. Jadi 291 ya yang sudah mendekati kebenaran ya? 261. Oke. Nah, boleh tidak kami di-share jumlahnya Pak? Baik itu yang merupakan 5.000 laporan maupun yang 291 yang sudah dianalisis. Ya, jadi memang kalau kita lihat kita melihat dari tahun 2016 saja ya, itu 2016 itu masih sekitar 340. Kemudian ke 2017 naik menjadi 864, dan selanjutnya yang paling tinggi memang akhirnya malah di 2020 ya. Dan itu sekitar di atas 1.122. Nah ini kemudian kalau dilihat dari hasil analisisnya juga sama, ini kelihatan malah 2020 itu yang paling tinggi, itu hampir 99. Nah, jadi totalnya sekitar 261, itu dibagi 5 tahun kira-kira begitu. Nah itu yang kalau kita lihat itu mengindikasikan, itu kan 2020 sebenarnya kita udah masuk krisis ya, masuk ke COVID. Nah aktivitasnya ini mungkin kita melihat semakin meningkat justru. Dan kira-kira begitu kalau melihat angka-angka ya. Dan bahkan Januari 2000 sampai Mei saja, 2021 Januari sampai Mei saja, itu kita sudah 2020 ya Pak, sampai 2021 itu sudah menyampaikan 106 hasil analisis yang baru gitu. Baik. Bung Ridwan, saya beberapa waktu yang lalu sempat mewawancara Anda persis juga soal hal ini. Nah, Anda lihat ini kan tadi menurut Pak Dian sebenarnya yang paling banyak itu kan transaksinya terjadi tahun 2020. Apakah masih tetap menggunakan pola yang sama, yaitu mengumpulkan sumbangan, atau jangan-jangan Anda sudah lihat ada cara yang lain ketika yang kemarin mengumpulkan sumbangan sudah ditangkap oleh polisi? Ya, bahkan gini Mbak Sofi, dengan kemampuan PPATK ini ternyata kelompok teror mencoba mengakalinya dengan sistem cashless. Jadi kan kalau PPATK kan mereka menelusur itu menggunakan rekening ya. Jadi melalui metodologi yang tadi Pak Dian tidak bisa sampaikan karena itu bagian dari intelijen keuangan. Nah mereka kemudian mengakalinya dengan uang cash. Kalau uang cash disimpan di peti atau disimpan di koper kan susah PPATK mau mendeteksi. Betul. Tetapi alhamdulillah Densus 88 dengan profesional juga berhasil membongkar beberapa simpul-simpul yang menyimpannya dalam bentuk cash itu. Dalam bentuk kotak-kotak amal, kotak-kotak sumbangan itu yang kemudian belum dimasukkan ke dalam sistem rekening. Nah ini sekarang ini kita bekerja Mbak Sofi antara kemampuan intelijen keuangan dengan taktikal dari kelompok teroris itu sendiri. Mereka ini bukan kelompok yang
bukan kelompok yang jumud atau kelompok yang stagnan. Mereka selalu dinamis, selalu memikirkan cara-cara baru bagaimana mengakali hukum positif di Indonesia. Ini yang saya kira sangat menantang, terutama bagi teman-teman PPATK. Saya ucapkan terima kasih juga Pak Dian, karena mungkin baru kali ini rezim kelompok teror ini dikejar benar keuangannya gitu ya. Secara intensif, karena bagaimanapun juga ini kan sumber darah gerakan mereka itu ya dari uang ini, Mbak Sofi. Kalau mereka nggak punya logistik ya nggak bisa melakukan kaderisasi, nggak bisa beli bahan peledak dan seterusnya. Jadi saya kira memang dua-duanya mesti berjalan. PPATK terus berlanjut dengan metodologi intelijen keuangan. Di sisi lain Detasemen Khusus 88 mencoba melakukan operasi-operasi langsung menangkap tersangka dan berharap misalnya di situ ada cash-cash yang disimpan di safe-house mereka gitu, Mbak Sofi. Nah, ini kan kita sempat juga membicarakan pendanaan, bagaimana cara kemudian kelompok teroris ini mengumpulkan pendanaan. Masyarakat harus waspada. Tapi menurut Anda saat ini ketika sudah banyak kemudian dibongkar kotak-kotak amal ini ternyata ada sebagian yang disalurkan ke kelompok-kelompok teroris, pola pendanaan teroris yang harus diwaspadai oleh masyarakat ini seperti apa saja selain soal kotak amal ini? Ya problemnya adalah mereka ini tidak peduli berapapun ditangkap, mereka tetap berjalan dengan nama-nama baru, dengan kotak-kotak baru gitu. Jadi ini satu masalah besar karena kemudian edukasinya saya kira nggak cukup dari PPATK, Mbak Sofi. Mungkin ini harus tadi beberapa kali kami menyampaikan di berbagai forum, harus multi stakeholder ya. Termasuk kementerian-kementerian terkait, Kementerian Agama, barangkali juga Kementerian Sosial, itu memberikan edukasi kepada publik supaya kemudian benar-benar berhati-hati dan juga menggandeng ormas-ormas besar keagamaan, berhati-hati untuk melakukan penyumbangan dana kemanusiaan itu, jangan sampai diselewengkan oleh kelompok-kelompok ekstrem teroris ini. Pak Dian begini, ini kan kalau kita lihat ini sejauh ini yang kita pahami adalah ini kan pendanaannya dari dalam negeri begitu, tapi kan bukan berarti tidak ada kemungkinan bahwa ini akan ada kaitannya dengan jaringan yang lebih besar lagi, kelompok terorisme yang lebih besar lagi di luar negeri. Ketika ada dengan mudahnya uang mengalir antar negara, jarang juga ada pencucian uang di dalam situ. Apakah ini juga sudah ditelusuri oleh PPATK? Semuanya yang bermuara pada pendanaan terorisme ini? Ya betul, Mbak Sofi ya. Ini data yang saya sampaikan yang sampai di angka 5.000 itu kan campuran sebetulnya. Tidak hanya domestik ya, itu sebetulnya kita juga ada juga transfer dana dari kita keluar, dari luar ke kita gitu. Karena PPATK mungkin dalam hal ini selama itu dalam sistem seperti tadi Pak Ridwan sebutkan, keluar masuk uang ini PPATK bisa ngontrol gitu, berapapun jumlahnya ya. Jadi sehingga memang kita bisa secara detail menunjukkan uang itu ditransfer kemana, ke daerah mana, negara mana, organisasi mana. Nah kalau sudah begitu nanti kita tinggal bekerja dengan lembaga intelijen keuangan yang sama di negara itu. Mengenai kebenarannya, mengenai organisasi ini karakternya seperti apa dan lain sebagainya. Emang profiling lah intinya dari kita. Itu adalah, jadi ini jumlah total sebenarnya bisa dikatakan begitu. Dan itu justru yang berbahaya adalah karena ini kan gerakan global. Karena ini dan kalau ini namanya teroris ideologis seperti ini, memang justru cara pendanaannya itu juga komplikasi. Tadi Pak Ridwan sudah menyebutkan beberapa. Tapi kalau orang itu kena, misalnya katakanlah, tercuci otaknya ya, percaya terhadap ideologi tertentu misalnya katakanlah. Itu kan tidak harus gitu dia dengan pola tertentu. Dia kalau dia punya uang sendiri, dia akan membiayai diri sendiri. Itu yang disebut dengan self-financing. Atau bahkan terus kemudian juga dia bisa membiayai orang lain melakukan kegiatan. Dan itu tidak harus individu ya dalam pengertian bukan pengusaha. Bisa juga dia punya usaha dan kemudian usahanya itu malah dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan itu. Jadi variasinya lebih banyak sekali sebetulnya. Makanya ini harus diwaspadai karena memang antara mengejar teroris yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88 dengan mengejar uang itu memang harus dilakukan secara bersamaan. Tadi Pak Ridwan menyinggung itu. Jadi memang upayanya itu harus serentak karena kita juga dimandatkan oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 2013 itu memang PPATK harus ngejar uang teroris salah satunya gitu. Iya gitu. Bung Ridwan, kalau Anda lihat tadi sudah disampaikan yang namanya Densus tugasnya jelas mengejar orang-orangnya dan juga kelompoknya, PPATK jelas mengejar pendanaannya. Tapi di luar ini apa yang kira-kira menurut Anda bisa lebih dikoordinasikan lagi atau celahnya supaya bisa lebih ditutup lagi terkait dengan pendanaan dan gerakan terorisme ini?
Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala PPATK ya, tentang bagaimana seseorang itu kalau sudah terbrainwash, tercuci otak, maka dia nggak harus nunggu organisasi memerintahkan. Ya, mereka bisa menggunakan resources-nya. Bahkan dulu Mbak Sofi mungkin pernah juga bikin liputan, orang keluar dari BUMD di Batam, dia jual rumah, dia jual mobil, lalu pergi ke Suriah untuk jihad. Itu karena pikirannya sudah terbrainwash. Nah, artinya apa? Mereka ini tentu bisa saja antar PT, antar yayasan, yang kemudian seolah-olah ini adalah bergerak dalam situasi yang normal. Mohon maaf nih, misalnya di cover dengan misalnya ini hanya contoh, bisnis tour and travel gitu, atau bisnis wisata, atau bisnis yang lain lah, bisnis makanan. Tapi sebenarnya di situ bisnis itu legal, tetapi kemudian pendanaannya digunakan untuk operasi-operasi teror. Yeah. Nah, untuk menangani seperti ini tentu edukasi kepada masyarakat. Saya kira memang mendesak untuk dilakukan. Salut Kompas TV selalu konsisten dengan isu ini. Kita melihat ini konsistensi ini penting karena kemudian akan memaksa dalam tanda petik para petinggi-petinggi ya, ormas-ormas keagamaan terutama ormas-ormas besar Islam untuk harus bicara, mengedukasi kepada umatnya agar pertama berhati-hati mengelola malnya, mengelola dananya. Jangan sampai kemudian salah penempatan. Yang kedua, hati-hati dengan propaganda kelompok teror. Karena mereka ini halus sekali. Kita ingat kasus JI, Sam Organizer itu, dia bisa ngumpulin 100 miliar itu karena paradigmanya adalah membantu pengungsi di Suriah. Iya, betul. Membantu anak-anak yatim di Palestina. Ini kan bahaya banget. Kalau kemudian ternyata dananya itu justru dimanfaatkan untuk misalnya beli lahan untuk latihan perang, beli amunisi, dan seterusnya. Oke. Jadi Mbak Sofi, kita nggak cukup dengan metodologi intelijen keuangan, harus ada kampanye yang masif, terutama dari lintas sektoral tadi. Supaya masyarakat juga semakin paham ya, tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini, kebaikan hati dan kedermawanan masyarakat kita. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Bung Ridwan sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya. Sampai jumpa lain waktu.